Pergi ke warung beli terasi. Pulangnya lupa bawa kembalian. Biar channel ini semangat berbagi, subscribe dong kawan. Setiap hari, kita memegang ponsel. Wi-Fi menyala, Bluetooth aktif, sinyal seluler tidak pernah benar-benar mati. Bahkan saat kita tidur, gelombang tetap bekerja. Kita tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun. Namun udara di sekitar kita dipenuhi oleh aktivitas tak kasat mata. Ilmuwan menyebutnya paparan radio frekuensi elektromagnetik. Dan tanpa kita sadari, manusia modern hidup di tengah perpetual electromagnetic storm. Badai elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus. Paparan ini tidak berasal dari satu sumber tunggal. Bukan hanya menara BTS yang berdiri di kejauhan. Bukan hanya Wi-Fi di sudut rumah kita. Tetapi gabungan dari ponsel di tangan kita, router yang menyala sepanjang hari, earphone Bluetooth, jam pintar, dan sinyal satelit yang melintas di atas kepala. Semua aktif secara bersamaan. Akibatnya, terbentuk paparan latar belakang yang konstan. Bukan sesekali, bukan sementara. Siang dan malam. Di wilayah perkotaan, hampir tidak ada lagi ruang yang benar-benar sunyi dari sinyal. Penelitian jangka panjang yang memantau lingkungan elektromagnetik selama puluhan tahun menunjukkan satu pola yang jelas. Tingkat paparan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi nirkabel dari 2G, 3G, 4G, hingga 5G. Setiap generasi baru tidak menggantikan yang lama. Ia menumpuk, menambah lapisan baru gelombang di udara. Badai ini tidak datang lalu pergi. Ia menetap, dan perlahan menjadi lebih padat. Pasca pandemi COVID-19, perubahan terjadi lebih cepat. Kerja dari rumah, sekolah daring, pertemuan virtual, streaming tanpa henti. Wi-Fi menyala lebih lama dari sebelumnya. Perangkat aktif lebih banyak dan lebih sering. Badai elektromagnetik menjadi semakin intens. Dan yang menarik, semua itu terjadi tepat di tempat kita hidup, beristirahat, dan membesarkan anak. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah ini berbahaya? Tinjauan ilmiah internasional menyimpulkan, hingga saat ini, belum ada bukti kuat dampak kesehatan akut pada tingkat paparan sehari-hari. Standar keselamatan global dibangun berdasarkan efek panas yang ditimbulkan gelombang. Namun para ilmuwan juga menegaskan, paparan ini bersifat kronis, terjadi terus-menerus, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan yang paling penting, dialami sejak usia sangat dini. Karena itu, perhatian khusus diberikan pada anak-anak dan masa kehamilan. Anak memiliki tengkorak yang lebih tipis, sistem saraf yang masih berkembang, dan waktu paparan seumur hidup yang jauh lebih panjang dibanding orang dewasa. Beberapa penelitian menemukan hubungan antara paparan elektromagnetik selama kehamilan dengan perubahan pertumbuhan janin dan perkembangan awal anak. Temuan-temuan ini belum membuktikan sebab dan akibat secara langsung, namun cukup bagi komunitas ilmiah untuk bersikap hati-hati. Dalam studi hewan dan sel, paparan gelombang elektromagnetik dikaitkan dengan stres oksidatif, perubahan aktivitas saraf, dan gangguan sistem reproduksi. Pada manusia, hasil penelitian masih beragam. Sebagian melaporkan gangguan tidur, sakit kepala, atau kesulitan konsentrasi. Sebagian lainnya tidak menemukan efek yang konsisten. Karena itu, ilmu pengetahuan belum mengatakan ini pasti berbahaya. Namun juga belum bisa mengatakan sepenuhnya aman. Organisasi Kesehatan Dunia melalui Badan Riset Kankernya mengklasifikasikan gelombang radiofrekuensi sebagai possible human carcinogen. Artinya, ada kemungkinan resiko, bukan kepastian dan bukan vonis akhir. Menariknya, badai elektromagnetik ini tidak hanya dialami manusia. Penelitian pada serangga dan satwa liar menunjukkan perubahan perilaku dan gangguan navigasi. Ini menandakan gelombang buatan manusia telah menjadi bagian dari lingkungan global. Badai ini tak terlihat, tak terdengar, namun selalu ada. Ia tidak menakutkan jika dipahami, dan tidak boleh diabaikan karena ia nyata. Ia bukan mitos, bukan pula kiamat. Ia adalah realitas baru peradaban manusia. Dan kita semua, sadar atau tidak, hidup di tengah lautan frekuensi gelombang elektromagnetik.